Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidatu Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan hadits-hadits yang beliau sampaikan terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'ak haitsu ma kunta. Keimanan yang paling utama adalah kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu meyakini Allah selalu bersamamu. Ini keimanan yang paling utama. Kenapa? Karena ini adalah ihsan. Inilah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Keimanan yang paling utama ini. Kamu yakin Allah bersamamu. Allah melihatmu. Paham kan? Dimanapun kamu berada. Kata beliau haditsun hasan. Hadits yang hasan. Akhrajahu Tabrani min hadits Ubadah bin Samit. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari hadits Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Iya. Hadits ini dibicarakan juga sanadnya. Bahkan Syekh Albani rahimallahu taala memasukkan hadits ini di dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah. Silsilah hadis Ad-Dhaif. Cuma maknanya benar. Afdalul iman, keimanan yang paling utama, didukung oleh hadis terkait dengan turunnya Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa? Ihsan. Lafaznya hadis ini dhaif. Cuma terkait dengan penetapan Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu kan ditetapkan oleh Al-Quran. Kan sudah lewat dalil Qurannya kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Bersama maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh ahli sunnah. La yaktadil hululiyah. Tidak mengharuskan menyatu. Bersama maksudnya Allah melihat kita, mengawasi kita. Bersama dengan itu Allah tinggi di atas arsy. Iya. Ini penetapan akan hal tersebut. Iya. Hadits ini membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertingkat-tingkat. Karena mereka meyakini bahwa iman itu apa? Satu tingkatan. Yang penting atas tasdik. Yang penting dia benarkan dalam hati. Sama saja. Keimannya Abu Bakar dengan orang yang paling jahat pun sama menurut mereka. Hadis ini bantahannya. Dan kalaupun hadis ini dhaif, banyak hadis yang lain. Banyak hadis yang lain. Misalnya ketika Nabi SAW katakan al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ada keimanan yang paling tinggi. Wa adanaha imatatul adha anit thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Berarti ada iman yang paling rendah. Membantah orang-orang Murji'ah. Yang nanti akan disebutkan oleh penulis ketika beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan antara Murji'ah dan orang-orang yang gulu. Nanti beliau akan sebutkan. Iya. Hadits ini bantahannya termasuk. Iya. Bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah. Iman tidak berkurang dan tidak apa? Bertambah. Ya, yang disinggung adalah mereka orang-orang Mu'tazil, orang-orang apa? Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Kemudian wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuku qibala wajhihi
Wala an yaminihi fa innallaha qibla wajhihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian berdiri solat, jangan dia meludah ke arah wajahnya, ke depan, ke arah kiblat. Jangan pula dari arah kanannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala di arah wajahnya, akan tetapi ke arah kirinya atau tahta qadamihi. Kalau memang meludah, maka boleh di arah kiri atau di bawah kaki. Ya, ke bawah dan diinjak dengan kaki. Tentunya ini bukan sekarang ya. Ini zaman dulu. Yang masjidnya dari tanah. Kalau sekarang orang biasanya saya melihat dari para tulab, mustafid, memang kalau berdahakan tidak enak kalau disimpan di mulut. Maka mereka buang pakai imamanya. Di imamanya dia ke arah kiri. Baru dia hilangkan, atau di tisu baru dia taruh di kantongnya. Kan tidak khusyuk orang sholat kalau ada dahak di mulut. Maka dia meludah di sebelah kiri tapi pakai tisu. Atau ke bawah tapi pakai tisu. Tisunya ditaruh di kantong. Taruh di kantong. Ini untuk sekarang karena kita tidak bisa meludah di masjid. Sudah ada karpet atau ada apa? Iya. Keramiknya paling tidak. Iya kan? Iya, bukan lagi seperti dulu yang tanah. Iya. Intinya kalau memang mau meludah, maka tidak boleh di depan atau tidak boleh di kanan. Tapi di kiri atau di bawah kaki. Iya. Di sini terdapat dalil bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Paham kan? Tapi ingat, ada di hadapan kita bukan berarti apa? Allah bersama kita atau Allah ada di mana-mana, enggak. Iya. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ada di buku di halaman 325, di halaman sebelum hadis tadi yang saya baca. Paling bawah. Di halaman 325. Qala Ibnu Rajab. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ini ucapan biasa dibawakan untuk orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Iya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, karena mereka berdalil dengan hadis-hadis ini. Kata Ibnu Rajab, "Wa man fahima min hadhil ahadits tasbihan aw hululan aw ittihadan." Siapa yang memahami bahwa dalam hadis ini adalah ada keserupaan dengan makhluk, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah ada dalam diri makhluk, fa innama utiya min jahalihi. Sungguh tiada lain dia itu didatangkan dari kebodohannya. Mengatakan Allah di mana-mana. Dengan dalil-dalil ini yang ada tadi. Disebutkan itu buah dari kebodohannya. Wasu'i fahmihi. Dan buruknya pemahamannya. Anillahi wa rasulihi. Dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seharusnya dia baca ayatnya sampai akhir. Atau dia baca hadis sampai akhir. Supaya dia bisa pahami. Wallahu wa rasuluhu bari'an min dzalika kulli. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semua itu yang mengatakan Allah menyatu dengannya. Nabi saja tidak menyatakan Allah menyatu, apalagi hanya sekedar apa? Wali. Ya kan? Fasubhana man laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Maka kata beliau Maha Suci yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah. Di dalam pembahasan kita tidak bahas pembahasan fikih ya. Kan dalam pembahasan fikih ini terdapat dalil bolehnya seorang dalam sholat itu meludah. Kalau dalam bab fikih boleh dia meludah. Boleh dia meludah. Dan juga menunjukkan bahwa amalan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Ini penetapan bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb langit yang 7
dan bumi yang 7. Robnya al-arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Rob kami dan Rob segala sesuatu. Khaliqul habbi wan nawa. Yang memisahkan antara biji-bijian. Munzilit Taurah, yang menurunkan Taurah, wal Injil, wal Quran, dan yang menurunkan Quran. A'udzu bika min syarri kulli dabatin. Saya berlindung kepadamu dari kejelekan seluruh yang melata. Semua yang melata, manusia dan semuanya. Anta akhidun binasiyatiha. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Antal awal. Falaisa qablaka syai'. Engkaulah adalah yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkaulah yang maha terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antad dhahir, engkau maha tinggi. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Ini menetapkan Allah bersama kita, tapi Allah di mana? Di atas. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti ada di atas Allah. Kan begitu? Ada sesuatu di atas Allah. Iya kan? Berarti kalau kita lagi dalam bangunan, berarti Allah dikelilingi oleh ini keharusan-keharusan yang batin. Lihat doa ini Nabi bilang, wa anta dhahir. Engkau adalah yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Ini sejalan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham ya? Wa huwal ali. Semua sama itu ayat-ayatnya. Allah yang maha tinggi. Allah maha di atas daripada seluruh hambanya. Hamba itu semuanya. Semua hamba Allah. Allah di atasnya. Anda paham kan? Jadi Allah tidak di mana-mana. Cuma kenapa Allah katakan Allah bersama kalian? Maksudnya Allah melihat kalian. Paham kan? Seperti yang pernah saya sebutkan sama antum di kitab Lumatul I'tiqad sebelumnya ucapan Syekh Utsaimin. Kita berada di bawah bulan purnama. Kita bilang apa? Saya bersama bulan. Tapi apakah bulan ada dalam badannya antum? Maksudnya ini secara akal. Bahwa bersama itu tidak mengharuskan hululiyah. Itu yang mereka tidak pahami. Bersama itu tidak harus menyatu. Bersama itu tidak harus apa? Menyatu. Mereka paksakan. Bersama berarti apa? Menyatu. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi. Semua dalil itu tidak mengharuskan apa? Menyatu. Ini Nabi bilang. Wa anta dhahir. Falaisa fawqaka syai'. Engkau maha tinggi. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau adalah yang maha batin. Tidak ada yang keluar dari engkau sesuatu apapun. Ya, iqdi anni dain. Ini doa untuk meminta dibayarkan utang. Iqdi anni dain. Ya, bayarkanlah utangku. Wa aghnini minal faqr. Cukupkanlah saya dari kemiskinan. Ya, cukupkanlah saya dari kemiskinan. Ini hadis riwayat Muslim. Kata beliau, riwayat Imam Muslim. Menjelaskan bahwa semuanya ada di tangan Allah. Semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibilang Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dan dalil bahwa Allah di atas bersama dengan itu Allah bersama kita. Dan mengharuskan hululiyah. Itu ditetapkan oleh Quran, Sunnah, kesepakatan para sahabat, fitrah yang sehat dan akal yang selamat. Atau fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Paham kan? Dalil-dalilnya. Bukan hanya Quran dan Sunnah. Tapi juga kesepakatan para ulama, para salaf. Fitrah yang selamat serta akal yang sehat. Paham ya? Tidak ada yang menolaknya, yang mempertentangkannya, kecuali fitrahnya sudah rusak atau akalnya sudah tidak sehat lagi. Akalnya sudah tidak sehat lagi. Iya. Ini yang dibawakan oleh beliau berupa hadis. Wa qauluhu. Dan sabda Nabi SAW. Innakum satarawna rabbakum. Kama tarawna al-qamara lailatal badr.
la tudamuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla taglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala salatin qabla gurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Kata beliau Nabi SAW bersabda, sungguh kalian akan melihat Rob kalian. Ini penetapan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Ini juga dinafikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Dari kalangan ahli kalam. Mereka menafsirkan ayat, di antara menafsirkan adalah ya Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Dia tafsirkan firman Allah, lan taroni, kamu tidak akan melihat saya. Itu perkataan Allah kepada Nabi Musa. Lan katanya litabid, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tidak. Lan itu tidak mengharuskan apa? Selama-lamanya. Dia menafikan tapi tidak untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Ayatnya lantaroni, kamu tidak akan melihat saya. Tapi Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian akan melihat Rob kalian. Berarti kamu tidak akan melihatku, maksudnya di dunia. Dan kalian akan melihat Allah, maksudnya apa? Di akhirat. Kan hadisnya tidak, ini ayat sama hadis tidak bertentangan. Yang dikatakan kamu tidak akan melihat di dunia. Kemudian Allah katakan lewat nabinya, lewat hadis Nabi SAW, kalian akan melihat Rob kalian di akhirat. Tidak ada yang bertentangan. Tempatnya yang berbeda. Tempatnya yang berbeda. Ini Nabi katakan, sungguh kalian akan melihat Rob kalian. Sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan berdesa-desakan atau tidak akan dihalangi dalam melihatnya. Maka siapa yang mampu dari kalian untuk tidak luput dari solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solat sebelum terbenamnya matahari, yaitu solat asar, maka lakukanlah. Maksudnya itu diantara sebab kita akan melihat kepada Rob kita. Menjaga solat subuh dan menjaga solat asar. Ini hadis muttafaqun alaih. Tidak bisa ditawil. Paham kan? Yang wajib bagi kita adalah seperti apa yang beliau katakan sebentar. Selesai hadisnya. Sekarang beliau tutup untuk kaidah umum. Ila amsali hadhil ahadith. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini. Allati yukhbiru fiha Rasulullah an rabbihi. Yang Nabi SAW Rasulullah khabarkan tentang Robnya. Bima yukhbiru bihi, dengan apa yang beliau kabarkan. Fa innal firqatan najiyah. Sungguh golongan yang selamat. Ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Yu'minuna bidalika. Mereka beriman dengan hal tersebut. Hadis-hadis ini, mereka beriman terhadapnya. Kama yu'minuna bima akbarallahu bihi fi kitabihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Sebagaimana mereka beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Artinya Quran dan Sunnah itu sama. Dalam hal ini kita beriman terhadapnya. Sebagaimana Allah kabarkan terhadap dalam kitabnya. Min ghairi tahrif, tanpa dipalingkan maknanya. Wala ta'til, tanpa ditolak. Wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan. Wala tamthil, tanpa menyerupakan. Dipahami ini kan? Karena kita tidak akan beriman kecuali beriman terhadap apa yang Nabi kita Muhammad SAW kabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Tidak, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim pada apa yang mereka perselisihkan antara mereka. Juga dalam hadis Nabi SAW kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hati-hati ini. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawanya mengikuti apa yang saya bawa. Kita punya hawa nafsu, kita punya keinginan, kita punya hasrat, kan begitu? Tapi kita tidak akan beriman sampai ikut apa yang hawa nafsu kita itu ikut terhadap apa yang Nabi bawa. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan sampai kita cari hadis,
yang cocok dengan hawa nafsu. Jangan dibalik. Kita harus ikut apa? Syariat. Harus ikut dalil. Makanya thariqah ahli sunnah wal jamaah adalah at-tamassuku bin nassis sharih. Kata Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid, wa thariqati ahli sunnati wal jamaah di halaman 339. Thariqah ahli sunnah wal jamaah adalah buat tamassuku bin nassis sharih as-sahih. Dia berpegang dengan nas sahih. Wala yu'aridunahu bima'kul wala biqauli fulan. Mereka tidak pernah mempertentangkan nas dengan akal. Tidak pula dengan ucapan si fulan. Ini hati-hati. Di sana ada orang kalau kita mengatakan ini Quran. Dia bilang enggak. Suyuti bilang. Kan begitu. Ini bahkan dalam masalah yang anehnya. Dalam masalah suluk. Jangan dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah suluk. Misalnya kita katakan. Bid'ah, maulid bid'ah. Suyuti bilang ada bid'ah hasanah. Suyuti bilang bid'ah yang paling baik adalah bid'ah maulid. Tapi kan dia bilang bid'ah. Cuman yang paling mendingnya maulid. Bukan membenarkan maulid. Cuman dia bilang, Suyuti bilang ini bid'ah yang paling baik. Iya. Ini anggaplah. Itu kan Suyuti. Manusia biasa. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis. Hadis kan Nabi bilang apa? Kullu bid'atin dolalah. Nabi bilang begitu. Tidak boleh kita mempertentangkan dengan ucapan si fulan. Fakitabullahi wa sunnatu rasulihi humal mi'yar. Kitab Allah dan sunnah rasulnya itulah mi'yar. Itu yang menjadi dasar timbangan. Iya. Fama tabaqahuma kubil. Apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah diterima. Wa maqalafahuma rudda. Alaman qalahu kainan man kana. Masya Allah, ucapan ini mantap. Apa yang sesuai dengan Quran dan sunnah diterima. Apa yang menyelisih Quran dan sunnah rudda, ditolak. Alaman qalah atas orang yang mengucapkannya. Kainan man kana, siapapun dia. Siapapun dia. Demikian pula belum membawakan ucapan Imam Ahmad. Qala al-Imamu Ahmadu. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. Ajibtu liqaumin ya'rifuna al-isnada wa sihatahu wa yadhhabuna ila ru'yi Sufyan. Ini Imam Ahmad ini. Saya takjub, saya heran dengan sekelompok orang. Dia tahu sanad, sahihnya juga. Tapi mereka pergi berpendapat dengan ucapannya Sufyan. Paham? Itu kan aneh. Dia tahu Quran ada. Dia tahu hadis ada. Tapi malah pilih siapa? Pendapat. Ini hati-hati. Itu bukan caranya. Ini sekarang karena ada orang bilang wajib kita bermadhab. Maksudnya gimana? Iya kan? Aneh. Dia tahu hadisnya tapi dia katakan, oh tapi ini madhab Syafi'i. Kan aneh. Sebenarnya ada kata Imam Syafi'i. Ini kata Imam, siapa ini? Imam Ahmad. Kata beliau Allah subhanahu yaqul. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Keluar dari perintah Nabi. Tidak ada yang keluar dari madhab. Bukan begitu. Hendaklah hati-hati siapa yang tidak bermadhab Syafi'i. Tidak ada ayat begitu. Ayat itu hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Nabi. Untuk ditimpa oleh kesesatan atau adab yang alim. Iya. Qala Imam Syafi'i, kata beliau berkata Imam Syafi'i. Ajma'al ulama. Ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah. Lam yakun lahu ayyada ahali qawli ahadin kainan man kana. Ucapan ini kalau dinukil. Itu bagus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sepakat para ulama bahwasannya siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah, tidak boleh bagi dia meninggalkan karena ada ucapan seorang. Siapapun dia. Ucapan Imam Syafi'i. Itu sepakat. Sekarang ada orang, paham kan? Datang Quran dan sunnah,
Tapi madhab Asy'ari kan aneh. Tapi madhabnya Murji'ah kan aneh. Kalau sudah jelas Quran dan Sunnahnya, wajib kita terima. Kita tolak siapapun yang berkata, yang menyelisih Quran dan Sunnah. Ini ucapan Syafi'i, Masya Allah. Ya, ini ucapan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada ahli qauli ahadin kainan man kana. Sepakat para ulama, siapa yang jelas kepadanya sunnah, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan seorang. Ini harus antum pegang sebagai penuntut ilmu. Demikian pula kalau kita nanti menjadi dai, tidak boleh kita hanya condong karena ada yang berpendapat. Paham kan? Kalau kita sampai kepada kita sunnah, itu dulu yang diamalkan. Walaupun si sana berpendapat, dia kuat pendapatnya, tapi kita tidak tahu dalilnya. Kita belum dapat. Tidak boleh. Makanya antum melihat, Imam Ahmad ada riwayat pertama, riwayat kedua. Imam Syafi'i ada madhab lama, ada madhab apa? Baru. Itu tidak masalah. Karena kalau sudah jelas sunnah, wajib kita berpegang dengan sunnah. Tapi tadi belum kita dapat, ya kita berpegang dengan apa yang kita dapat. Tapi apa yang kita sudah dapat, tidak boleh kita katakan, kita pertimbangkan. Oh, ini hadis Nabi, tapi guru saya. Tidak boleh. Paham kan? Tidak boleh kita terbiasa mempertimbangkan guru saya dibandingkan dengan apa? Hadis Nabi. Ini harus kita perhatikan. Iya. Makanya ketika seorang ditanya, kita harus bermadhab. Kalau dalam artian kita cinta dan benci di atas madhab, atau kita tolak semua apapun yang dikatakan, yang penting saya berpegang madhab, tercela. Imam Syafi'i tidak mengajarkan seperti itu. Imam Ahmad tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan beliau katakan, saya heran. Ada hadis, dia tahu sahihnya, tapi malah pilih pendapatnya siapa? Sufyan. Paham kan? Tidak diragukan. Tidak ada masa sekarang ini orang yang lebih berilmu daripada Sufyan, Ats-Tsauri ataupun Ibnu Uyainah. Diakui jalalahnya, kedudukannya dalam ilmu. Tapi bukan berarti kita mempertentangkannya dengan apa? Hadis. Itu harus dimaklumi. Itu harus dipahami. Maka beliau katakan di akhir, di situ bisa antum lihat di halaman 340, paragraf paling terakhir. Iya. Falladhi alaihi ahli sunnah wal jamaah anna sunnata kal Qur'an fi wujubil qabul wa ifadatil ilmi wal yakin khilafan lima alaihi ahlul bid'ah wad dolal. Maka yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Sunnah itu sama dengan Quran. Wajib kita terima. Dia memberikan faedah ilmu dan yakin. Berbeda dengan apa yang dipegang oleh ahli bid'ah dan dolal. Mereka kadang menolak hadis dengan halus. Menolak hadis dengan halus. Walaupun ada yang terang-terangan. Seperti kalangan Mu'tazilah. Asy'ariyah. Mereka tolak dengan terang-terangan. Iya. Ini kata beliau rahimahullah bahwa firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah beriman terhadap seluruhnya sebagaimana beriman terhadap apa yang Allah kabarkan. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tagyif, tanpa tamtsil. Kemudian beliau katakan bal humul wasat fi firqil ummati. Bahkan ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, mereka adalah yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada dalam umat ini. Kelompok yang menyandarkan dirinya kepada apa? Islam. Ahli sunnah wal jamaah, mereka yang pertengahan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, khairun nasi an-namatul awsatu alladhi yurja'u ilaihimul ghal wa yulhaqu bihimut tali.
Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sebaik-baik orang adalah yang tetap di atas pertengahan. Yang kembali kepadanya orang-orang yang berlebihan dan diikutkan kepada mereka orang-orang yang kurang, yang tidak berlebihan. Yang paling terbaik adalah yang pertengahan. Yang paling terbaik adalah yang pertengahan. Beliau akan contohkan setelahnya sebentar nanti pertengahan antara golongan kelompok apa. Nanti. Kama anna hadhil ummah hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan di antara firaq, kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Iya. Sebagaimana umat Islam sendiri adalah pertengahan di antara apa? Umat-umat yang ada. Iya. Misalnya para ulama mencontohkan umat Islam ketika Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Pertengahan antara orang Yahudi dan orang Nasoro. Misal dalam masalah kenabian, orang Yahudi mereka membunuh para nabinya. Mereka membunuh para nabi, orang Yahudi. Sementara orang Nasoro menjadikan orang soleh nabi. Paham kan? Umat Islam tidak. Mereka beriman kepada seluruh nabi dan tidak mendudukan orang soleh seperti kedudukan nabi. Pertengahan. Orang Yahudi mereka punya pendapat Allah tidak boleh mengutus seorang rasul kecuali harus berpegang dengan syariat rasul sebelumnya. Tidak boleh dengan syariat baru. Harus dengan syariat apa? Sebelumnya. Itu kan kalau nabi. Nabi kan diutus untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Kan begitu. Kalau rasul enggak. Rasul adalah yang diwahyukan syariat yang baru. Kalau mereka tidak. Kalau ada rasul misalnya Nabi Muhammad. Harus pakai syariatnya Musa. Menurut mereka. Sementara orang Nasoro. Sebaliknya. Boleh orang solehnya mereka mengubah syariat rasul. Jadi boleh itu syariat rasul sebelumnya diubah oleh siapa? Kabarnya mereka. Umat Islam tidak. Percaya terhadap semua yang dibawa oleh rasul. Dan orang soleh selain rasul tidak bisa mengubah syariat rasul. Pertengahan. Dalam ibadah. Itu dalam syariat. Dalam masalah peribadatan. Orang Nasoro menyembah Allah boleh dengan bid'ah. Perkara-perkara baru yang mereka adakan yang penting dia itu menyembah Allah. Sementara orang Yahudi berpaling dari ibadah. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beribadah. Kalau umat Islam mereka tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi mereka. Apakah lewat Quran ataupun lewat apa? Sunnah. Tidak melakukan bid'ah dan tidak menyepelekan yang namanya perintah dan larangan. Iya. Demikian pula pada hak Nabi. Kalau orang-orang Yahudi lain. Mereka membunuh para nabi dan menustakan para nabi. Orang Nasoro mereka gulu terhadap para nabi. Bahkan mereka katakan nabi mereka adalah Tuhan. Orang Nasoro. Kalau orang Islam pertengahan. Mereka tidak membunuh para nabi dan tidak menyembah para nabi. Tidak menyembah para nabi. Iya. Ini pertengahan mereka. Ini pertengahannya bahkan bukan hanya di umat Islam, tapi di antara umat. Banyak contoh-contoh yang diuraikan para ulama kita. Fahum wasatun fi babi sifatillah. Sekarang pencontohan rinci dalam bab kita sekarang. Fahum wasatun fi babi sifatillah. Baina ahli ta'til al-jahmiyah. Mereka pertengahan dalam bab sifat.
antara ahli ta'til Jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Paham kan? Karena orang ahli ta'til Jahmiyah menolak sifat Allah. Sementara ahli tamthil musyabbihah mereka menetapkan tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Ahli sunnah di tengahnya. Mereka tetapkan sifat Allah tidak serupa dengan makhluk. Paham kan? Itu pertengahannya. Itu pertengahannya. Orang-orang Jahmiyah menafikan sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah apa? Menafikan sifat Allah. Lafaz dan maknanya. Itu kalau Jahmiyah. Lafaz dan maknanya. Mu'tazilah aneh. Mereka tetapkan lafaznya tapi tanpa makna. Jadi tetapkan Allah sami tapi bila sama. Tidak ada maknanya. Kalau Mu'tazilah, Asy'ariyah lebih aneh lagi. Mereka menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Ini tanakut. Padahal dalilnya yang mereka tetapkan itu sama dengan dalil yang mereka nafikan. Tanakut. Mereka paling bahaya. Mereka paling aneh. Orang-orang Asy'ariyah. Ahlu sunnah di antara itu. Tidak berpegang dengan Jahmiyah yang menolak seluruhnya. Tidak berpegang dengan Mu'tazilah yang menetapkan lafaz tanpa makna. Tidak bersama Asy'ariyah yang menetapkan sebagian, yang menolak sebagian. Mereka gimana? Mereka menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Rasulnya, lafaz dan maknanya. Dipahami kan? Tapi tidak serupa dengan makhluk. Allah bersifat dengannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dipahami kan? Ini ahli sunnah. Pertengahan. Ini ahli sunnah. Pertengahan. Bahkan pertengahan antara ahli tamthil al-musyabbihah. Orang-orang ahli tasbih itu ada dua bentuknya. Kadang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mereka katakan tangan Allah seperti tangan kita. Matanya Allah seperti matanya kita. Kakinya Allah seperti kakinya kita. Ini jenis pertama. Jenis kedua, dia serupakan makhluk dengan Allah. Seperti mereka serupakan berhalanya dengan Allah. Paham kan? Dua-duanya ini tidak dipegang oleh ahli sunnah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Apakah Allah dengan makhluk? Tidak ada serupaan. Atau makhluk dengan Allah? Tidak ada sama sekali keserupaannya. Kita tetapkan Allah punya sifat. Tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ini pertengahan dalam bab itu. Kemudian beliau lanjutkan. Sebenarnya ini hanya dalam masalah sifat saja. Tapi beliau lanjutkan juga dalam masalah lain. Kan sekaligus membahas pertengahan. Jadi jangan sampai salah paham tentang pertengahan. Inilah dibilang pertengahan. Sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Nabi bawakan. Bukan pertengahan semuanya benar. Seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ya, kita ambil baiknya saja. Apa yang baik kita sama-sama jalan. Kalau saya salah di situ, maafkan saja. Itu pertengahan menurut siapa? Yang merintis dakwah Ikhwanul Muslimin. Enggak, kita pertengahan maksudnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lihat, hum wasatun fi babi af'alillah. Mereka pertengahan dalam bab perbuatan Allah, bainal Jabariyah wal Qadariyah. Antara orang-orang Jabariyah dan orang-orang Qadariyah. Ini keyakinan bahaya. Jabariyah, mereka menafikan perbuatan hamba. Artinya apa yang dilakukan oleh hamba, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Tidak ada kehendak hamba. Dipahami ini? Jadi, menurut Jabariyah, hamba tidak berbuat sedikit apapun.
hamba itu bagaikan hafifil asjar, daun yang kering, dia jatuh. Kemana dia jatuh? Itu atas kehendak Allah. Tidak ada kehendak makhluk sama sekali. Jadi pezina berzina, itu Allah inginkan. Paham kan? Tidak ada perbuatan hamba. Hamba dipaksa di situ. Buahnya nanti kalau Allah siksa, Allah zalim. Gimana caranya? Allah yang lakukan, Allah yang kehendaki, tapi Allah siksa. Itu buah kesalahannya nanti. Itulah Jabariyah. Menafikan perbuatan hamba. Semuanya murni takdir Allah. Paham kan? Itu siapa ini? Jabariyah. Lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah, semua yang dia lakukan itu adalah kehendak hamba. Tidak ditakdirkan oleh Allah. Lawannya. Jadi Jabariyah hidup dipaksa. Kalau Qadariyah hidup terserah dia. Apa yang dia lakukan itu adalah kehendak hamba, bukan takdir dari Allah. Dipahami kan? Ahli sunnah pertengahannya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu takdir Allah. Tapi kita bisa memilih. Dan pilihan kita akan jadi kalau dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba itu musayyar wa mukhayyar. Hamba itu berjalan di atas kehendak Allah, tapi dia dikasih pilihan. Karena kita sudah diutus Rasul, diturunkan apa? Quran. Sudah diingatkan, ini baik, ini tidak baik. Kamu tahu itu, kamu punya akal untuk memahaminya. Dipahami kan? Ini ahlu sunnah, pertengahan antara apa? Jabariyah dan Qadariyah. Yaitu kita berkehendak. Paham kan? Ini pemahaman siapa ini? Jabariyah atau Qadariyah? Kita punya kehendak, keinginan. Jabariyah. Tapi kehendak kita itu akan jalan kalau dikehendaki oleh Allah. Tidak berdiri sendiri. Kalau Qadariyah berdiri sendiri. Kehendak hamba. Kalau Jabariyah berdiri sendiri kehendak Allah saja. Kalau ahli sunnah tidaklah kita berkehendak kecuali di atas kehendak Allah. Iya kan? Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita punya kehendak. Kan Allah tetapkan. Kita punya kehendak. Cuman apapun yang kita kehendaki adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu bukan, ya, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Paham kan? Apapun yang kita lakukan tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini bantahan terhadap siapa ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Bantahan terhadap siapa? Qadariyah yang mengatakan bahwa kita sendiri yang mengadakan perbuatan kita. Paham kan? Ini ayat bantahannya. Ini ayat bantahannya. Iya. Bersamaan dengan itu. Ya, apapun yang kita lakukan itu tidak keluar dari takdir Allah. Kita yang melakukannya. Tapi kita lakukan itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah ingatkan itu salah, itu benar. Ini ahli sunnah. Pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Berikutnya lagi. Wa fi babi wa'idillah. Dalam bab wa'id. Dalam bab ancaman Allah. Di sana kan banyak ayat-ayat atau hadis ancaman. Bainal murji'ah wa bainal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Antara orang-orang murji'ah dan orang-orang wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan selain mereka. Iya, dan selain mereka. Orang-orang murji'ah
Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak fasik selama ada keimanan dalam hatinya. Jadi pelaku dosa besar, orang yang paling berdosa dengan orang yang paling beriman, sama keimanannya. Tidak yatafadhal, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bertingkat-tingkat. Itu orang Murji'ah. Karena kenapa? Karena menurut mereka iman adalah at-tasdiq. Iman adalah yang penting pembenaran yang ada dalam hati. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Itu Murji'ah. Dikatakan Murji'ah karena mereka at-ta'khir, akharul a'mal anil iman. Mereka pisahkan amalan dari apa? Keimanan. Jadi mau amalannya bagaimanapun, yang penting dia beriman. Dia percaya dalam hatinya. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Buah dari pemahaman mereka itu nanti bahaya. Sama antara keimanannya Abu Bakar dengan orang yang paling jahat. Yang penting dia tidak kafir. Yang penting dia tidak kafir. Ini Murji'ah. Lain lagi dengan Wa'idiyah. Wa'idiyah. Kelompok yang berpendapat dengan Wa'id. Sebenarnya mereka Wa'idiyah ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kalangan mereka. Yaitu mereka katakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa besar kecuali dengan tobat. Artinya dosa besar ini selain syirik ya, siapa yang melakukan zina, siapa yang melakukan mencuri, merampok, membunuh, ini kekal dalam neraka karena tidak diampuni kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Ini orang Wa'idiyah. Dan selain mereka, ini lawan dari Murji'ah. Kalau Murji'ah mau kamu lakukan dosa besar, kamu pasti surga. Karena amalan terserah. Kamu lakukan apa? Paham kan? Jadi tidak ada yang masuk neraka selama bukan kafir. Siapa ini? Murji'ah. Kalau Wa'idiyah, Mu'tazilah, lain. Kalau dia melakukan dosa besar, walaupun itu bukan kekafiran, pasti masuk neraka. Kekal di dalamnya. Ahli sunnah di tengahnya. Gimana itu? Yaitu orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Paham kan? Pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Tapi di mana? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni, langsung masuk surga. Kalau Allah kehendaki, maka dia tidak diampuni dulu, disiksa sekadar apa? Dosanya. Dan ujungnya pasti ke surga. Kalau Murji'ah tidak, pokoknya langsung surga. Ya apa gunanya amalan? Ya cocok karena mereka memang berpendapat amalan tidak berpengaruh, tidak masuk dalam keimanan. Na'udzubillah. Ahlu sunnah pertengahan. Makanya mereka samakan pelaku maulid, pelaku tahlilan, mereka masih namakan ahlu sunnah. Kenapa? Itu kan amalan. Itu apa? Itu amalan. Antum bisa paham ini? Ini Murji'ah. Walaupun dia tidak bilang saya orang Murji'ah. Oh itu bahaya kalau dia bilang Murji'ah ya langsung. Mereka bilang dirinya ahli sunnah. Tapi fatwa, keyakinan, uraian Murji'ah. Karena ini Murji'ah bukan seorang menyandarkan dirinya ke Murji'ah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang kamu yakini. Yang kamu apa? Yakini. Seorang bisa menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah aswajah. Paham kan? Tapi doa di kuburan orang soleh. Apakah antum katakan dia ahli sunnah? Kan tidak bisa. Walaupun dia namakan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan al-ibratu laisa bitasamin. Yang menjadi pelajaran itu bukan namanya. Tapi al-haqa'iq. Hakikatnya. Iya, karena nama bisa orang bernama. Tapi prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Ini harus dipahami baik-baik. Ahli sunnah itu yang pertengahan antara Murji'ah dan antara Mu'tazilah dalam bab wa'id, dalam bab ayat-ayat atau hadis ancaman. Mereka takbir dengan pelaku dosa besar yastahiqul iqab. Tidak pasti iqab, tapi berhak mendapatkan iqab. Paham takbirnya? Paham ya?
Bukan dibilang yu'aqab tariku. Pelaku dosa besar kita tidak bilang diikop, disiksa yang meninggalkannya. Dipahami nih? Dipahami kan? Atau disiksa pelakunya. Bukan begitu takbirnya ahli sunnah. Ahli sunnah dia takbir dengan yastahiku. Kalau orang-orang Mu'tazilah dia akan bilang pelaku dosa besar yu'aqab, disiksa. Begitu lafadznya. Tapi ahli sunnah hati-hati dalam lafadz. Bukan langsung diikop, tapi yastahikul iqab. Berhak mendapatkan apa? Iqab. Berhak mendapatkannya karena perbuatannya. Tapi yang menentukannya siapa? Allah. Karena nanti dia tahtal masyiah. Jelas kan? Nah, ini harus dipahami antara Mu'tazilah dan Murji'ah. Pendapat Murji'ah tidak sampai di situ. Banyak masalah yang akan timbul. Paham ya? Banyak masalah yang akan timbul. Inilah ahli sunnah. Pertengahan antara mereka. Kemudian fi babi asma'il iman wa din antara Haruriyah dan Mu'tazilah wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah. Ini nanti lagi ini. Karena perselisihan antara ahli sunnah dan Murji'ah bukan hanya dalam bab iman, tapi banyak masalah. Di banyak apa? Masalah. Ayo nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang.